Oke, salam ketemu kembali di Studio Biologi SMA. Bahasan kita pada pertemuan ini adalah tentang kingdom fungi atau mycota atau disebut jamur. Ciri-ciri umumnya, yang pertama, tidak memiliki klorofil. Yang kedua, heterotrof. Berarti kalau heterotrof, cara hidupnya kan bisa parasit. Dan ada yang saprofit, pengurai. Kemudian sel-selnya berbentuk benang, disebut hifa. Kumpulan hifa membentuk anyaman disebut miselium. Lalu yang keempat, eukariotik, sudah memiliki inti sel sejati atau sudah memiliki membran inti. Lalu yang kelima, yaitu ada yang bersel tunggal dan ada yang bersel banyak. Yang keenam, reproduksi bisa secara vegetatif atau aseksual dan secara seksual generatif gitu ya. Yang ketujuh, higrofit, hidup di tempat lembab. Kedelapan, memiliki dinding sel disusun oleh zat kitin atau zat tanduk. Itulah ciri umum dari jamur. Nah, hifanya tadi selnya berbentuk benang memanjang. Ada dua bentuk. Yang ini adalah hifa tidak bersekat, tidak bersepta. Ini. Lalu yang B, hifa bersepta, bersekat. Jadi ada sekat-sekat hifanya ini. Ya, ada sekat hifanya. Dan sekatnya ini, pada sekatnya itu ada celah. Jadi misalnya kalau seperti ini hifanya, ini sekatnya yang membatasi antar satu bagian dan bagian lain. Ini ada apa? Ada di sini pori. Ada pori di sini atau disebut celah. Berarti ini kan tembus kemarin. Ada pori ini. Gitu maksudnya. Inilah celahnya. Lalu ini dinding sel. Hifa jamur yang tidak bersekat atau asepta memiliki banyak inti karena ini dianggap satu sel. Ya, maka disebut hifa senositik atau kenositik. Ini. Hifa yang bersekat umumnya berinti satu dan disebut hifa monositik. Ini umumnya berinti satu. Ya, ada yang berinti dua tapi umumnya berinti satu. Itu mengenai hifa dari jamur. Lalu klasifikasinya, jamur itu dikelompokkan berdasarkan cara reproduksi seksualnya atau generatifnya dan bentuk hifanya. Maka berdasarkan kedua hal ini, maka jamur dibedakan menjadi 4 divisio. Ya. Divisio pertama zygomycota. Jadi ini kan akhirnya semua mycota karena kingdomnya mycota. Kemudian ascomycota, lalu basidiomycota, ini kan basidio ya. Deuteromycota. Zygomycota, ascomycota, basidiomycota, deuteromycota. Bisa kamu buat ini cara melihatnya janda asik bersama duda gitu ya. Terserah. Lalu kita lihat ringkasan divisionya ini tadi ada 4. Zygomycota, ascomycota, basidiomycota, deuteromycota. Alat atau cara reproduksi generatifnya. Seksual. Ini dengan cara pembentukan zygospora. Dari sini diambil namanya. Zygomycota. Ini dengan cara pembentukan ascospora. Ascomycota. Ini basidiospora. Basidiomycota. Ini belum diketahui cara ataupun alat reproduksi generatifnya. Maka ini deuteromycota ini disebut jamur imperfect atau jamur tidak sempurna. Karena penggolongannya ini belum jelas ya. Karena dasarnya tadi, dasar penggolongannya itu dasar utama, cara reproduksi generatifnya. Sementara jamur ini belum diketahui cara reproduksi generatifnya.
maka disebut jamur tidak sempurna. Reproduksi vegetatifnya zygomicota adalah dengan cara pembentukan spora neospora, sedangkan ketiga divisio ini, Ascomycotina atau Basidiomycota, Deuteromycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota, ini dengan cara pembentukan konidia atau konidiospora. Sekat hifa pada zygomicota ini tidak ada. Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota sekat hifanya ada. Hifanya bersepta atau bersekat. Nah, apa itu spora neospora? Spora neospora adalah spora aseksual yang dibentuk dalam sporanium, dibentuk dalam kotak spora. Sedangkan konidiospora ini spora aseksual yang dibentuk di ujung hifa. Jadi dibentuk di ujung hifa ya, dibentuk di ujung hifa. Ini tanpa ada kotak sporanya. Sedangkan ini kan dibentuk di dalam sporangium atau dalam kotak spora. Nah, lalu kita bahas itu divisio pertama, zygomicota. Zygomicota. Ciri-cirinya tidak memiliki tubuh buah, memiliki stolon, lalu memiliki rizoid, yaitu miselium yang berperan sebagai akar. Ini rizoid itu berfungsi menyerap nutrisi. Tentu ada lagi ciri-ciri lain seperti yang kita cantumkan tadi dalam tabel ini. Ini kan ciri-cirinya ini, yaitu reproduksi generatifnya dengan cara pembentukan zigospora, reproduksi vegetatifnya pembentukan spora neospora, hifanya tidak bersekat atau tidak bersepta. Nah, lalu contoh dari jamur zygomicota ini, jamur roti atau Rhizopus stolonifer. Jika roti yang lembab, misalnya kita basah itu roti, lalu disimpan di tempat yang hangat dan gelap, beberapa hari kemudian akan tampak tumbuh di permukaan roti itu bulatan hitam. Bulatan hitam itu adalah sporaniumnya, kotak sporanya, yang dapat menghasilkan sampai 50.000 spora. Maka perkembangan jamur ini dan penebarannya sangat luas dan sangat cepat. Nah, lalu jamur tempe Rhizopus oryzae tentu digunakan dalam pembuatan tempe. Lalu ada jamur tempe Rhizopus oligosporus. Kemudian Rhizopus nigricans menghasilkan asam fumarat. Rhizopus nodosus menghasilkan asam laktat. Pilobolus sp. hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Jamur ini tidak dapat bereproduksi tanpa bantuan cahaya. Padahal jamur tadi kan tidak berklorofil. Ya. Ini sifat khususnya. Tidak dapat bereproduksi tanpa bantuan cahaya, walaupun ini tidak mampu berfotosintesis, ada pengaruh cahaya. Jadi jamur ini menunjukkan respon positif terhadap cahaya. Lalu Mucormucedo, yaitu jamur yang hidup pada kotoran ternak. Jadi kan peranannya di sini ada peranannya yang menguntungkan. Ada peranan yang merugikan. Misalnya ini jamur roti ini kan bisa membuat roti itu rusak. Sedangkan ini kan menguntungkan. Ini jamur yang menguntungkan. Nah, kita lihat yaitu struktur dari jamur Rhizopus ya, Rhizopus jamur tempe. Nah, ini hifa rhizoid.
Ini rizoid, ini pun rizoid ya, ini hifa rizoid. Sama ini dengan ini. Ini berfungsi menyerap yaitu air dan nutrisi. Lalu ini antara kelompok ini dengan berikutnya ada ini hifa yang menghubungkan ini, maka disebut hifa stolon. Ini kan stolon. Lalu ini tangkai sporangium disebut sporangiofor. Ini sporangiofor. Lalu ini adalah sporangium, ini ya sporangium. Di dalamnya ada spora. Ini kan keluar nanti spora jika sporangiumnya itu sudah matang. Inilah namanya sporangiospora. Spora yang dibentuk di dalam sporangium. Spora yang dibentuk dalam sporangium. Ya. Sayang karena sekarang kita belum ada pembelajaran tatap muka, maka ini tidak bisa langsung kita lihat. Ya ini kan mudah dilihat ini dengan menggunakan mikroskop cahaya. Bahannya nanti adalah tempe gitu ya. Jelas seperti ini terlihat. Itu jamur tempe itu Rhizopus oryzae. Nah, bagaimana daur hidup dari zygomicota itu atau Rhizopus itu? Jadi ada reproduksi secara seksual, ada reproduksi aseksual. Ya, reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Seksual dan aseksual. Nah, kita mulai dari sini. Dua benang hifa yang berbeda, positif dan negatif, ya. Dua benang hifa yang berbeda, yaitu antara hifa positif dan hifa negatif, yaitu saling mendekati, lalu terbentuk tonjolan ini, terbentuk tonjolan. Lalu tonjolan itu membesar, masing-masing kan ini kan berinti haploid ya, yaitu membentuk gametanya yang berinti haploid ini. Lalu tonjolan ini tadi menyatu, maka terjadi penyatuan daripada sitoplasmanya ini, maka disebut namanya plasmogami. Menyatu sekarang isinya, isi dari kedua hifa ini tadi, menyatu isinya disebut plasmogami. Lalu kemudian ini setelah plasmogami terbentuklah zigosporangium muda dikariotik berinti dua, tapi intinya belum menyatu. Artinya intinya ini sekarang sudah berada dalam satu wadah ini tadi yang disebut zigosporangium. Di sini udah ada inti dari kedua hifa ini tadi, ada intinya ini, ada intinya di sini tadi. Ya. Jadi intinya itu belum melebur, intinya belum melebur, tapi sudah dalam satu wadah, maka disebut berinti dua. Kemudian diikuti dengan peleburan inti, kedua inti melebur, ya, kedua inti melebur, maka terbentuklah yaitu inti diploid, zigosporangium yang berinti diploid. Jadi ini sekarang diperbesar ini kalau diperbesar inilah zigosporangium berinti dua sebelum terjadi peleburan kedua inti tadi. Setelah intinya melebur, maka dia akan berinti diploid. Inti kedua inti itu menyatu. Kemudian terjadi yaitu meiosis. Ya, meiosis menghasilkan ini tadi, terjadi meiosis menghasilkan yaitu spora
Ya, ini tadi kan ada sporangiumnya, dihasilkanlah spora haploid. Ini spora-spora haploid ini semua ini. Spora haploid, hasil meiosis. Lalu sporanya itu berkecambah, ada yang berkecambah, yaitu membentuk hifa. Kemudian hifa kan membentuk miselium. Lalu hifanya ini kan ada hifa positif, ada hifa negatif. Demikian seterusnya reproduksi seksual. Ini reproduksi seksualnya kan. Nih. Lalu sebagian sporanya itu berkecambah. Ini. Lalu berkecambah dia melanjutkan reproduksi seksual. Ini membentuk yaitu Rhizopus. Membentuk Rhizopus oryzae atau Zygomycotina. Terbentuk sporangium. Di sini dibentuk spora. Spora yaitu aseksual, sporangiospora. Dibentuk sporangiospora, sporangiospora itu bisa berkecambah lagi gitu dia. Bisa berkecambah. Jadi di sini disebut reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual. Yang ini adalah reproduksi seksual. Oke. Seperti itu daur hidup atau reproduksi dari Zygomycotina atau Zygomycota. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pertemuan ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Tetap semangat ya.